Nah, ini buku yang mau kita pakai untuk beberapa minggu ke depan, ya, tentang surat Yakobus, 1-2 Petrus, 1-2-3 Yohanes, dan surat Yudas. Ya. Nah, hari ini kita mau belajar 1-2 teks dari Yakobus. Untuk overview Yakobus, kemarin Pak Rudi udah ya. Yang, mungkin kalian belum ringkas ya. Tapi bisa baca nanti di bahan yang sudah dikasih. Nah, untuk tugas hari ini kan meringkas kemarin apa? 1 dan 2. 2 dan 3 ya. 2 dan 3 Yohanes. Oke. Nah, untuk James atau Yakobus, kita mau lihat Yakobus 1 ya, ayat yang ketiga. Atau kita mulai dari ayat yang kedua dulu ya. Ayat kedua dan ketiga ya. Nah, oke. Nah, kita lihat teksnya dulu. Coba baca pasan karan egersate adelphoi mu otan terasmois peripesete poikilois. Ya. Kemudian ayat ketiga, ginos kontes hoti do dokimion humon tes pisteos katergasetai upomone. Oke, coba kita lihat dua ayat ini. Yang kita perlu lakukan adalah pertama sintaktik. Ya, teksnya kamu harus baca. Kemudian begitu kamu baca, saya asumsi kamu sudah bisa mengcompare dengan misalnya RSV ya. Ya, RSV kalau ayat 2 dikatakan count it all joy, berarti ini pasan karan, right? Egesaste. Oke. Adelphumu itu artinya my brethren. Ya. When you meet various trials, itu artinya hotan perasmois peripesete poikilois. Ya. Nah, kemudian ayat ketiga, kinos kontes hoti, for you know that todokimion humon, the testing humon isteos ya, artinya the testing of your faith, katergasetai hupomone, artinya produces steadfastness, menghasilkan ketekunan. Ya. Nah, gitu kamu baca teks ini, asumsi saya adalah kamu sudah ngerti ya apa yang kamu baca begitu. Ya, tentu kamu bisa membandingkan atau bisa mendapat perbandingannya atau pemahamannya dari RSV atau New King James ya, let's say minimal ya LAI gitu ya, atau terjemahan baru. Nah, itu yang langkah pertama kan, you copy the text. Langkah awal itu apa? Text in Greek ya kan. Okay. Nah, yang kedua, kamu bikin sintaktik kontennya ya. Nah, kamu lihat apa di sini diagramnya. Nah, kita dibantu oleh by box ini ya, Lidi diagram. Nah, untuk sintaktik konten itu berarti apa yang kemarin saya instruksikan itu? Lihat berapa klausa, right? Ya kan? Lihat berapa klausa. Itu coba kamu lihat di tugas mingguan ke mana itu? Tugas mingguan 1 itu kan saya kasih tahu ya. Sintaktik konten itu terdiri atas
klausa-klausa, ya kan? Subjek, predicate, object, adverbial, modifier. Klausa itu bisa induk kalimat atau anak kalimat, ya kan? Kayak kemarin contohnya dalam Ibrani itu ada beberapa klausa, ya. Jadi kalau misalnya klausanya ada 5, ya berarti kontennya itu ada 5, gitu. Tapi kita juga bisa lihat, kita sederhanakan misalnya berdasarkan induk kalimatnya, ya. Jadi kalau misalnya induknya ada 3, berarti kontennya 3, walaupun anaknya banyak, ya. Nah, misalnya kayak kemarin tuh masih ingat ya, yang ini, yang Ibrani ini, di mana kita menentukan berapa sih sintaktik kontennya atau main clause-nya, ya, klausa utamanya. Nah, misalnya ini ya, ayat 2b sampai 4 itu main clause-nya ada 3, ya kan? 1, 2, 3 ini kan. Oke. Walaupun yang ketiga ini dia banyak anak kalimat kan gitu. Tetap digolongkan jadi satu konten. Nah, tetapi yang 1, 2 ini berdiri sendiri, maka dia masuk bagian dari konten juga. Lalu yang ketiga ini dia induk kalimat tetapi banyak anak kalimat di sini, ya. Nah, kita gabungan jadi satu aja. Nah, misalnya kayak kita lihat teks yang lain ayat 2 sampai 3 ini. Nah, ini sintaktiknya seperti ini nih. Ya. Nah, kamu yang belajar tentang perjanjian baru, atau let's say katakanlah di sini belajar Yunani, belajar eksegesis, nah mesti ngerti kalau lihat seperti ini, ya. Nah, ini perlu latihan ya. Nah, kalian lihat objeknya apa di sini? Saudara-saudaraku, ini sapaannya ya. Subjeknya di mana? Di sini nih, ege saste ya, subjek predikat. Let's say ingat lagi di dalam sebuah klausa itu ada 5 unsur, ya kan? Ada subjek, predikat, objek, modifier, dan adverbial. Ya kan? Nah, subjek predikatnya mana di sini? Ya, ini ege saste. Karan ini objeknya. So ini ada subjek. Subjeknya di sini di second person plural ini di dalam ege saste ini. Ya, second person plural itu berarti apa? You, ya kan? Atau kalian. Kalian, atau di sini sapaannya saudara-saudara, maksudnya ya, saudara-saudaraku. Jadi kalian ini adalah second person plural dari saya. Ya. Jadi saya bisa panggil kalian saudara-saudaraku, maksudnya second person plural itu you itu. Nah, predikatnya ini dia, ege saste. Anggaplah imperatif auris, ya. Lalu ada objeknya karan, anggaplah sukacita. Nah, pasan segala sukacita. Nah, berarti ini ada satu main clause ya. Ini dia. Ada objek, subjek, predikat, objek. Nah, tapi kamu lihat di sini ada hotan, ada ginos, kontes. Nah, 2 ini apa ini? Anak kalimat, right? Anak kalimat. Misalnya di sini hotan conjunction, ya kan? Ginos, kontes, participle. Ini adalah 2 anak kalimat yang menjelaskan apa? Kata kerja ini kan, kamu lihat, ini kan tarik garisnya di bawah mana? Ege saste kan? Oke, udah makan belum nih kalian? Udah, oh, lemas. Ege saste ini kan, ege saste ini apa?
kata kerja kan. Berarti ini adalah klausa adverbial ini. Jadi adverbial itu bisa bentuknya kata word, tapi bisa bentuknya sebuah klausa ya. Oke, modifier kan menjelaskan kata benda, itu bisa juga bentuk kata, misalnya gadis cantik. Cantik itu modifier kata, ya kan? Tapi bisa bentuk klausa, misalnya gadis yang sedang berjualan. Nah, yang sedang berjualan itu maksudnya menjelaskan si gadis, ya, itu klausa. Tapi kalau saya mengatakan gadis cantik, cantik itu berarti kata, word atau frasa ya. Begitu juga adverbial. Misalnya tadi memasak, ya, memasak dengan cepat. Nah, itu cepat itu frasa ya kan. Tapi memasak yang diperintah oleh ibu. Nah, misalnya saya memasak yang diperintah oleh ibu, memasak sayur yang diperintah oleh ibu, ya kan? Nah, memasaknya diperintah oleh ibu. Nah, itu klausa. Oke? Nah, sama seperti ini, menganggapnya itu ada dua nih. Satu conjunction, satu participle. Kan dulu belajar Yunani masih ingat gak? Semoga ingat ya. Kalau enggak, diingat lagi. Kalau enggak ingat lagi, dipukul-pukul aja kepala kalian. Ya. Supaya kata Plato tuh di-recall kali ya, dipanggil lagi. Kayak orang tidur, kalau lupa itu kayak orang tidur ya. Tepuk sekali nggak bangun, siram air ya. Bangun ya kan. Nah, sama kayak kita belajar seperti ini, kalau kita lupa ya kita baca lagi gitu, dibangunin lagi. Nah, misalnya, kita lihat di sini ya. Ini ada participle. Nah, ini sebuah klausa itu kan bisa terdiri dari infinitif, participle, conjunction, dan relatif. Ya kan? Nah, tadi kalau di sini ini ada hotan conjunction kan? Ginos contest, participle. Berarti ini membuat sebuah klausa, tapi anak kalimat. Ya, induknya yang mana? Atau main clause-nya yang mana? Yang ini, ya kan? Nah, dia punya dua klausa atau anak kalimat, hotan dan ginos contest. Jadi kalau saya tanya berapa klausa? 3. Ya kan? 3 klausa. Oke. Ini 1, 2, 3. Jadi kamu perhatikan lagi di sini. Saat ini dan ini adalah anak kalimat dari EG saste gitu. Maka sintaktik kontennya itu ya yang ini, yang satu ini. Ya, kontennya cuma satu ini. Nanti yang dua anak-anaknya itu dimasukkan aja semua jadi satu. Alright. Kemudian kita lihat kata yang lain. Misalnya ini ya, hotan peri ini biasa. Nah, sekarang ini Egesaste, ginokonsnya kamu tahu hoti bahwa, nah ini ada anak kalimat lagi. Hoti ini kan conjunction kan? Berarti dari anak ini punya anak lagi. Nah, anaknya ini nanti klausa lagi. Ya kan? Nah, ini klausa lagi. Berarti klausanya sebetulnya ada berapa totalnya? 4. Gitu ya. Tapi kita kategorikan dalam sintaktik kontennya 1 aja. Kenapa? Karena main clause-nya cuma 1. Tapi nanti kamu waktu menjelaskan di semantik kontennya, ya kamu buat jadi 4 semantik konten gitu ya. Jadi kamu jelaskan ini 1, 2, terus ini 3,
terus ini 4. Ya, gitu. Oke, nah ini tentang synthetic content. Any problem? Bisa lihat ya. Nah, ini bukan synthetic content, synthetic form maksudnya ya. Nanti setelah terjemahan literal baru synthetic kontennya. Tapi kontennya ada satu, synthetic formnya dulu ini kita. Diagramnya ya, sintaksisnya ini kita lihat. Oke. So, jadi kalau kalian bikin synthetic form di sini atau strukturnya, tinggal kalian copy dari Bytebox saja. Tapi sekali lagi, walaupun kalian copy ya kalian mesti ngerti apa yang kalian copy ya. Ya, teksnya misalnya kalian copy, ya mesti ngerti, baca terus bisa baca bisa. Oh maksudnya ini ngomongnya apa gitu ya, bandingkan dengan FSV aja. Kemudian yang kedua synthetic form atau structure-nya, ya ini sintaksisnya gitu, atau diagramnya, ya. Ini tinggal copy dari Bytebox. Nah yang ketiga adalah terjemahan literal. Oke, nah, ini kita harus terjemahkan sesuai dengan jadi kalian terjemahkan sudah sesuai dengan ini ya. Jangan lagi yang di teks yang di atas ini, tapi sudah berurut seperti ini. Jadi, kamu baca dari sini, habis ini, baru ini, baru ini. Gitu. Ya, jadi kita terjemahkannya juga ikut apa synthetic formnya itu atau diagramnya ya. Nah, saudara-saudaraku, kamu tulis di sini adelphimu karena sapaan ya kita harus masukkan dulu ya, saudara-saudaraku, ya kan? Oke, lalu apa di situ eg saste itu, auris imperatif middle second person plural. Nah, waktu kalian menerjemahkan kan kalian mesti punya bayangan tentang auris itu apa, ya, auris, you know, auris itu artinya apa? Hah? Sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau, tidak tahu kapan mulainya, kapan akhirnya. Tuh, Reinhardt tuh. Orang tuh belo, pintar ya kan. Nah, jadi auris itu ini kelihatan nggak ya? Yang online. Oke. Ini cuma lihat di sini ya. Auris. Auris itu punya aspek tense ya kan. Nah, di dalam nggak ada lagi. Oke, coba ambil lagi ini udah tulis aja udah habis ini. Nah, ini sih. Ini ada nggak ya? Oke. Nah, aspek dari auris itu adalah titik ya. Kan masih ingat kan kalau kita belajar Yunani itu dulu ada aspek dan tense ya kan. Aspek itu kan ada 3. Ada satu tindakan yang terjadi terus komplit gitu ya kan. Komplit. Tapi ada tindakan yang sedang berlangsung gitu. Ya, ada tindakan yang titik aja. Pokoknya kayak tadi Reinhardt udah mulai selesai, nggak tahu kapan mulai, nggak tahu kapan selesai, pokoknya ya selesai di titik gitu. Nah ini umumnya auris ya kan, right? Tapi kamu juga harus pahami ada yang sifatnya progresif kan, ada progresif atau istilahnya ya imperfektif. Oke, disini kan, atau istilahnya duratif lah ya. Ini umumnya kan tenses yang present,
ya, imperfect. Present itu ya berarti sekarang, imperfect lampau, kalau yang sedang berlangsung, present. Tapi kalau ini sifatnya apa? Resultatif. Sifatnya resultatif atau perfective ya. Nah, ini mulai komplit. Oke? Perfective, komplit. Ini kan kayak tenses apa? Perfect, ya kan? Nah, kalau aurisnya ini kayak gini, titik ya di sini. Tadi Reinhard bilang, misalkan di masa lampau, ya, yang sudah selesai. Nah, ini istilahnya statik lah ya, statik atau auris. Atau istilahnya functional. Oke? Nah, ini 3 aspek. Tense-nya auris, ya. Nanti ada imperfect, present, perfect, perfect itu juga tense. Ini satu lagi nanti ada future, ya kan? Oke. Nah, ini kalian harus ingat lagi, ya. Jadi kalau ketemu auris, nah kira-kira artinya itu. Nih ya. Nah, ini kalian bisa belajar lagi tentang auris itu. Dulu ada auris yang sifatnya apa? Yang titik ini ya, atau sifatnya kayak punctiliar auris ya kan, atau standard auris, right? Ini present ya. Coba kita lihat auris itu umumnya bersifat linear atau punctiliar auris. Jadi kayak titik aja dia. Atau istilahnya apa nih? Punctiliar ya, atau global atau konstatif lah ya. Tapi ada auris yang lain. Let's say futuristic ya, epistolary, and then incoactive atau ingressive ya, efektif auris atau konsumatif, atau auris yang sifatnya kayak dramatik historik gitu ya. Ya ini mirip kayak konstatif gitu. Oke, nah ini kenal lagi gitu kalau menerjemahkannya kita nggak bisa asal ini ya. Lalu imperatif berarti perintah ya. Itu. Terus middle itu moodnya. Middle itu kayak step reflectionnya, misalnya kayak gini nih ya. Subjek yang melakukan tapi subjeknya yang juga terkena dampaknya gitu. Nah itu middle. Jadi ege saste itu kita terjemahkan apa jadinya? Ya. Ege saste itu jadi kita terjemahkannya apa? Kalau bahasa Indonesia anggaplah ya kan. Count it, right? Count it, consider atau count, anggaplah. Ya. Tapi ini in auris ya, dia pakai auris. So, kenapa nggak pakai present misalnya gitu ya? Atau perfect, atau dia imperfect, tapi auris. Nah, tentu kan ada maksudnya itu. Ya. Nah, kira-kira auris apa ini? Kalau saya kasih soal Yunani lagi. Hah? Kalian menerjemahkannya jadinya gimana? Ya, anggaplah gitu ya. Bahasa Indonesianya anggaplah. Coba kalau kita lihat auris di sini, apakah itu konstatif? Jadi kayak masa lampau sudah selesai, atau itu sesuatu yang epistolary, futuristik,
irrealis, tidak nyata ya, atau ini bisa disebutkan karena nggak ada kata jika, efektif, or inceptive, or repeated, atau sesuatu yang sifatnya kayak ongoing, sedang berlangsung. Auris itu juga macam-macam, tapi paling umum ya konstruktif tadi yang standar ya, atau istilahnya tadi yang dibilang Rain tadi, ya tindakan selesai di waktu lampau ya, atau ini tadi statif atau standar. Nah, yang mana ini? Kata anggaplah. Ini kalau pemahaman kita mungkin kayak repeat gitu ya kan? Repeated, jadi selalu menganggap gitu. Selalu anggaplah itu sukacita. Setiap kali kamu mengalami pencobaan. Nah, ini auris yang berulang gitu. Right? Oke? Nah, atau istilahnya habitual atau iteratif. Sorry ya, iteratif. Ini contohnya ada di sini dalam 2 Timotius 1 ayat 16 ya kan. Dalam Lukas, dan Yohanes 4, 2 Korintus 11, 12. Tapi saya lebih mikir ini kayak auris yang sifatnya tuh bukan global ya, tetapi lebih pas itu repeated gitu. Jamesnya itu Yakobus menganggap kita, anggaplah sukacita setiap kali kamu tuh mengalami atau setiap kali mau menaiki pencobaan. Oke. Nah, so kalau itu repeated, maka kamu nerjemahkannya jadi mana? Kalau itu repeated berarti anggaplah ya dalam pengertian selalu ya, selalu anggaplah. Anggaplah apa? And then anggaplah sukacita ya. Di sini semua satu, kalau LAI satu kebahagiaan ya. Kalau terjemahan yang barunya apa dia? TB2-nya. Coba kita buka TB2-nya ya. Yakobus 1 ayat 2. Sama ya, anggaplah sebagai kebahagiaan. Sebagai, saya lebih tepat sukacita gitu ya. Soalnya karan. Oke, saya nggak tahu kenapa diterjemahkan kebahagiaan ya. Tapi saya lebih suka pakai anggaplah all joy, itu maksudnya segala sukacita atau all di sini all joy ya, segala sukacita ya, atau anggaplah segala sukacita gitu ya. Nah, kemudian di sini hotan kapanpun ya kan. Oke. Nah, kan ini auris lagi nih. Kapanpun kamu apa? TCT. Kapanpun kapanpun, bukan kamu tapi ini kalian, plural ya. Kapanpun kalian PCT apa? Kalau LRSI terjemahkan apa? Meet ya, menjumpai berbagai macam trials di sini pencobaan atau Erasmus ya,
Hotan perasmos peripecete. Peripecete itu menghadapi lah ya, strike atau ya fall in with atau encounter ya, atau menjumpai atau menghadapi ya, atau jatuh istilahnya lebih kepada negatifnya kalau jatuh ya. LSP menjumpai ya, NKJ fall into ya. I think juga oke sih ya. Kapanpun kalian jatuh, ya kan? Jatuh pada apa? Jatuh pada yes, pencobaan-pencobaan yang berbagai macam gitu ya, atau berbagai macam pencobaan gitu, berbagai-bagai ya, jatuh ke dalam ya, ini kita bisa kapan kalian jatuh pada berbagai pencobaan ya. Perasmos itu lebih tepat pencobaan ya. Oke. Bukan ujian ya, tapi pencobaan, berbagai pencobaan. Sama di situ. And then nah, ini satu klausal lagi, nos kontes, ayat yang ketiga ya. Ayat ketiga, you see that ada kata sebab ini ya. Nah, ini participle adverbial clause ini. Adverbial clause-nya macam-macam kan. Adverbial clause itu bisa reason, sebab ya. Coba kamu lihat di sini halaman berapa ini ya. Dependent clause, kemudian kita lihat yang adverbial ya. Nah, ini adverbial clause. Nah, adverbial clause kan bisa macam-macam itu fungsinya. Bisa, kalau dari participle itu bisa cause, ya kan? Comparison, concession, condition, and then complementary, location, manner atau means, purpose, masih ingat ya? Result, time, ya. Nah, banyak kan? Ada 10 itu. Nah, di sini lebih tepat adalah cause ya. Sebab. Jadi kita harus tambahkan kata karena atau sebab. Sebab kamu tahu atau karena kamu tahu. Right? Nah, kalau teman lain kan juga sama itu. For, ya kan? LSC pakai for atau knowing ya. Ini knowing kurang jelas, tapi kalau dikasih for you know itu lebih bagus. Ya. So, sebab ya, sebab kamu tahu. Nah, ginosko itu tahunya itu apa dong? Auris itu. Present. Ya, kamu tahu. Ya, tahu berarti ya bentuknya kayak gini aja. Progresif ya kan? So, kamu tahu bahwa, nah, hot ini bahwa, ya kan? To dokimio. Nah, ini dokimio itu baru testing atau ujian. Nah, sebab kamu tahu bahwa ujian, ya, lihat di situ bahwa ujian terhadap imanmu, ini subjeknya di sini, ya kan? Ujian terhadap imanmu, ya kan? Ujian terhadap imanmu. Oke, katergasestai di sini present ya, indikatif middle. Oke, menghasilkan ya kan, atau mendatangkan, atau dikatakan membuahkan gitu ya, atau kita lebih bisa produce atau menghasilkan, atau ya lebih pas juga ya, ya membuahkan tadi ya, work out, menghasilkan. Hupomonen, monen itu
tadi steadfast, endurance, perseverance, ya. Jadi di sini ada yang terjemahan patience, endurance, steadfastness. Lain terjemahannya ketekunan. Nah, kalau misalnya kita ragu, kita cek aja di leksikon, ya, misalnya hupomone itu bisa artinya kesabaran atau ketekunan atau kesetiaan. Nah, ini tricky ya, agak sulit kita nih. Misalnya kalau kita lihat di katakanlah leksikon Lonida itu kata hupomone itu bisa artinya endurance, ya, artinya ketekunan di sini. Oke, jadi kemampuan untuk bertahan terhadap kesulitan. Jadi walaupun sudah banyak mengalami kesulitan atau tadi pencobaan, kamu tetap bisa bertahan. Nah, itu namanya apa? Endurance atau patience, ya, kesabaran atau ketekunan gitu ya. I think bisa coba lihat BDAG, Leonida tuh pada endurance ya. Kalau BDAG-nya kita lihat bisa artinya oke, ini ya, endurance, patience itu sama sih ya. Steadfastness, perseverance. Jadi kemampuan bisa menghadapi kesulitan. Oke, jadi kalau kamu mengatakan kesabaran, oke, passion ya, endurance, ketekunan, oke, atau kesetiaan juga oke, ya. Oke, mungkin kita pikir karena ini mungkin kita lihat aja yang banyak pakai apa sih mereka? Steadfastness, passion, endurance, patience, ya. Jadi kita boleh pilih salah satu. Tapi mulai makna yang sama aja sih ya. Nah, jadi menghasilkan ketekunan gitu ya. Atau sini bisa kalau mau pakai istilah kesabaran juga bisa. Karena ada kesabaran. Tapi maksudnya adalah ketahanan atau kemampuan untuk menghadapi berbagai macam cobaan. Oke, ini selesai kan? Satu konten ini. Jadi kalau yang keempat berarti kan ketik konten ya kan. Ketik kontennya ya cuma ini nih. Satu ini kan. Oke. Nah, kontennya ada satu. Ya kan? Tapi sebetulnya terdiri dari 4 klausa ya kan. Nih. Terdiri dari 4 klausa. Saudara-saudaraku, anggaplah segala sukacita kapanpun kalian jatuh pada berbagai pencobaan, pada berbagai pencobaan. Saya kira ini nggak perlu diulangi lagi, mana udah pasti jamak. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu, iman bukanmu itu ya, iman kalian menghasilkan ketekunan. Nah, jadi harus benar-benar literal dulu gitu, ya. Walaupun mungkin kedengarannya nggak enak gitu dengar di telinga kita, tapi ya ini namanya terjemahan literal atau terjemahan yang harafiah ya, harus seperti itu, right? Nah, nanti poin yang kelima tentukan kan konteks historis ya. Konteks historisnya kita tahu kemarin Yakobus itu apa konteks historisnya? Nah, apa yang terjadi dengan 12 suku di perantauan itu kan? Nah, dia berarti kan latar belakangnya itu menghadapi
tantangan orang-orang Kristen di abad pertama itu. Misalnya dari orang Yahudi sendiri ya, dari orang-orang Yunani, orang Romawi gitu, atau kerajaan-kerajaan dari kerajaan Romawi. Nah, Yakobus menulis surat ini dalam kerangka menguatkan gereja yang di perantauan, ya. Nah, ini kalian bisa lihat lagi yang kemarin dijelaskan sama Pak Ruby itu konteks historisnya, kan? Kalau misalnya bacakan apa latar belakang suratnya. Pada 12 suku yang ada di perantauan. Berarti ini kekristenan pada saat itu udah tersebar kemana-mana kan gitu. Kalian masukkan di sini apa yang melatar belakangi surat ini. Ada trials, ada penderitaan, tapi penderitaan seperti apa gitu ya. Nah, kalian bisa translate. Ada banyak resource, sebetulnya kalian juga bisa research ya. Oke, kemudian yang keenam apa? Semantik kontennya, ya. Baru nanti yang ketujuh konsep teologisnya kan. 8 ringkasannya, haknya ya, dikasih dan analogi, gitu kan? Ini konsep teologis, berarti ini doktrinnya kan. Nah, ringkasannya ini adalah let's say ini masalah perenungannya, haknya, ya. Ini obedience-nya, ya kan? Nah, this is analogi, ini penulisannya. Oke. Nah, misalnya 2 ayat ini dulu deh. Kita lihat ya. Semantik kontennya berarti kan kita bisa bagi berapa? Saudara-saudaraku, anggaplah satu sukacita. Ya kan? Kapanpun kalian jatuh pada pencobaan. Nah, ini berarti ini kan harus copy di sini. Copy, taruh di sini. Ya kan? Oke. Nah, lalu kamu jelasin. Yang pertama di dalam semantik konten itu kan kita harus lihat, anggaplah satu sukacita, segala sukacita. Nah, kita mengerti dulu apa deep structure-nya. Right? Ya kan? Lalu apa Christ center-nya? And then ecclesial-nya. Ya kan? Nah, kamu harus bisa menulis ini dalam satu, misalnya dalam bentuk paragraf-paragraf yang sambung menyambung gitu. Oke, nah di structure dulu. Jadi kalau kalian lihat teks ini, apa artinya ini bagi kalian? Nah, anggaplah satu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Artinya apa ini? Anggaplah segala sukacita. Kapanpun kalian jatuh pada berbagai pencobaan. Sebab atau karena kamu tahu bahwa ujian terhadap iman kalian menghasilkan ketekunan. So, nah misalnya coba kalian lihat ini ya.
Coba kita lihat view aja dulu. Ini saya nih ya. Nah, obat untuk pencobaan adalah ketekunan dalam kesabaran. Ya, jadi obat untuk mengatasi pencobaan itu adalah ketekunan dalam kesabaran. Oke, ini jangan baca dulu, ini udah founders ya. Kemudian, nah, kesabaran atau ketekunan itu adalah buah dari hikmat rohani yang hanya dapat diperoleh dari alam. Oke, ini salah satu deep structure ya. Nah, obat dari pencobaan adalah ketekunan dalam kesabaran. Nah, itu deep structure. Ya. Nah, kalau dari kalian apa misalnya? Nah, lihat ada kata sukacita, pencobaan, iman, ketekunan, ujian. Ujian terhadap iman, ya ini kan satu sisi ya. Sukacita, satu. Kemudian pencobaan, ujian terhadap iman, dan ketekunan. Nah, apa yang kalian pikirkan ini? Jangan buru-buru baca teks lain dulu. Jadi kamu pikirkan dulu kalimat itu. Ya. Misalnya di sini saya katakan obat terhadap pencobaan itu adalah ketekunan. Oke? Nah, misalnya apa lagi? Misalnya saya bisa mengatakan ketekunan mendatangkan apa? Ketekunan mendatangkan. Nah, jadi gimana kita urut prosesnya ini? Ada pencobaan, tapi itu adalah ujian terhadap iman. Berarti kalau ujian terhadap iman itu namanya dokimenos atau ujian itu kan bisa lolos, bisa gagal kan. Nah, pencobaan itu adalah ujian terhadap iman. Atau apa? Pencobaan itu ujian terhadap iman. Maksudnya gimana ya? Kan ada pencobaan nih. Pencobaan misalnya ada pencobaan. Ada pencobaan yang ada berbagai macam pencobaan, ya kan? Dan itu tidak terhindari kan? Ya kan? Yang nggak mungkin yang tidak terhindari gitu. Oke.
dari dalam, dari luar gitu ya, eksternal, internal. Oke. Ada berbagai macam pencobaan yang tidak terhindari. Atau kita bisa mengalami berbagai macam pencobaan yang tidak terhindari, ya kan? Kita bisa mengalami berbagai macam pencobaan yang tidak terhindari. Oke? Nah, setelah itu apa? Tapi pencobaan itu menguji kan iman. Nah, artinya apa menguji iman? Ujian apa sih itu ujian? Nah, ujian itu apa sih? Kayak kamu ujian misalnya, testing itu kan bisa lulus, bisa gagal kan? Ya kan? Jadi kalau kamu mengalami berbagai macam tidak terhindari, bisa mendatangkan dua kemungkinan. Oke? Kemungkinan yang pertama itu apa? Kamu lolos. Lolos artinya apa nih? Ujian terhadap iman. Berarti apa itu? Pencobaan itu menjadi bisa membuktikan imanmu itu apa? Iman yang terhadap iman yang tahan uji itu apa? Ya kan? Iman yang tahan uji atau iman yang gagal. Right? Iman yang tahan uji atau iman yang gagal. Nah, kan kamu bisa nulis itu. Jadi kita bisa mengalami bagaimana cuma tak terhindari dan pencobaan itu apa? Dan itu apa? Menguji. Berarti apa itu maksudnya? Dan itu membuktikan imanmu tertahan uji atau gagal. Itu kamu tulis gitu. Namanya ujian kan? Bisa tahan ujian atau fail, gagal. Oke, nah kamu tuliskan ini namanya deep structure. You think about it. Kamu pikir aja. Oh, pencobaan ujian terhadap iman. Apa hubungannya gitu? Oh, ternyata kita bisa mengalami berbagai macam pencobaan yang tidak terhindari. Ya. Dan dari situ kita bisa tahu apakah iman kita tahan uji atau tidak. Nah, gitu kamu tulis. Dan dari pencobaan ini kita bisa tahu apakah iman kita tahan terhadap tahan uji atau tidak, atau gagal di sini. Oke? Nah, kalau tahan uji gimana? Nah, iman kita berhasil melewati pencobaan itu, maka apa? Dia menghasilkan ketekunan. Oke? Jika kita berhasil melalui pencobaan itu, maka iman kita tahan uji. Nah, dari iman yang tahan uji itulah di sini kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Jadi ini lebih pas apa? Jika kita berhasil melalui pencobaan itu, maka apa? Maka menghasilkan
iman yang tahan uji. Dan iman yang tahan uji itu mendatangkan atau menghasilkan ketukunan. Jadi kamu jangan lompat gitu ya logikanya Yakobus di sini. Oke? Ya. Berarti ketekunan itu lahir dari iman. Nah, imanmu perlu diuji oleh pencobaan. Nah, gitu. Jadi ada pencobaan nih. Ini nguji iman kita nih. Success or fail. Tahan uji atau berhasil atau gagal. Kalau berhasil, Yakobus mengatakan apa? Menghasilkan ketekunan. Iman yang tahan uji menghasilkan ketekunan. Jadi kalau saya tanya, ketekunan itu apa? Hah? Apa tadi? Ya, endurance tadi. Atau bahasa Yunani-nya tadi hupomone. Hupomone itu artinya apa jadinya? Hah? Oke. Jadi hupomone artinya apa? Atau ketekunan itu artinya apa? Tabahan gitu ya. Bukan itu yang saya maksud. Ketekunan itu artinya apa jadi? Hah? Ujian yang latihan. Loh, ini kan udah jelas ini. Kamu baca ini nggak sih? Ini kamu baca ini nggak sih? Nah, ya udah. Jadi kalau saya tanya ketekunan itu artinya apa? Iman? Iya. Ketekunan itu adalah hasil dari iman yang sudah teruji atas berbagai macam. Nah, kamu catat di sini. Jadi ketekunan itu adalah apa? Ketekunan itu adalah hasil dari iman yang teruji atas berbagai macam pencobaan. Ya kan? Maka tadi obat dari berbagai macam pencobaan itu ya tekun tadi. Atau ketekunan itu adalah hasil dari iman yang teruji atas berbagai macam pencobaan. Atau saya bisa mengatakan, kamu nggak tahu kamu tuh tekun atau tidak kalau kamu belum mengalami pencobaan. Oh, ngalami pasti ya. Kalau kamu tidak lolos dari pencobaan. Jadi kalau kamu nggak bertahan atau lolos dari pencobaan, kamu nggak tekun berarti. Itu maksudnya, fokus. Ya. Nah, artinya di sini kalau kita bisa singkatnya adalah ketekunan itu hasil dari iman yang teruji atas berbagai macam pencobaan. Berarti kan di sini mengindikasikan mengalami pencobaan pasti. Tapi kamu menghasilkan ketekunan nggak di sini? Nah, pencobaan kan bisa yang kita alami itu bisa fail, gagal, atau sukses, ya kan? Kalau sukses
mendatangkan apa? Hah? Apa? Ketekunan. Oke. Nah, prosesnya di sini ini ada iman di sini. Iman yang teruji. Oke. Kalau fail berarti lawan dari ketekunan. Nah, upomone ketekunan berarti kalau tidak teruji lawan dari ketekunan. Ya, tidak tekunan. Awal. Tidak sabaran. Ya, ketidaksetiaan. Gitu ya. Nah, tapi di sini imannya tidak teruji. Kan gitu. Ya kan? Ini kan cuma kalian cuma berpikir simpel aja kok, ini nggak ada yang sulit. Cuma ya berpikir ya sistematis. Oke? So, ketekunan itu adalah buah dari iman yang teruji atas berbagai macam pencobaan. Maka pencobaan di sini apa? Menjadi penentu, ya kan? Apakah kita bisa nggak menghasilkan ketekunan? Iya. Nah, maka kalau ada pencobaan, dua konsekuensinya. Ya kan? Kalau menghasilkan iman yang teruji, berarti ketekunan. Kalau mengalami pencobaan, justru iman yang tidak teruji, berarti tidak tekun. Nah, gitu. Oke? Nah, sekarang apa hubungannya dengan sukacita? Anggaplah segala sukacita, kapanpun berarti kan waktu nih, kapanpun kamu jatuh pada berbagai pencobaan. Sebab, jadi kata sebab itu menjelaskan pencobaannya atau sukacitanya. Kata sebabnya itu menjelaskan apa? Sukacitanya kan? Anggaplah ya tadi kan. Jadi kok dianggap sukacita sih? Nah, alasannya ini dia. Sebab kamu tahu ujian yang memang menghasilkan ketekunan tadi. Berarti apa hubungan ketekunan ini dengan haram sukacita nih? Karena dengan haram itu Oke, pertama ada pencobaan nih. Pencobaan itu bisa menentukan nih, atau kita bisa tahu nih, apakah iman kita teruji atau tidak, right? Kalau kita berhasil lewati pencobaan tadi, maka imannya tahan uji. Dan iman tahan uji itu mendatangkan ketekunan. Ketekunan itu hasilnya dari ini ya. Ya contohnya let's say kamu atau kita misalnya ngalami satu problem, satu masalah. Nah, ini menguji iman ini. Apakah imanmu tetap kepada Kristus atau kamu tidak? Misalnya gitu lah ya kan. Oh, tetap misalnya. Maka kamu akan menghasilkan sebuah ketekunan menghadapi pencobaan itu. Apakah pencobaan itu akan selalu kamu atasi? Selalu kamu hadapi? Iya. Mungkin kita nggak bisa mengatasi, tapi kita tetap setia dengan pencobaan itu. Tetap bertahan dalam pencobaan itu.
Nah, berarti kan gini. Ini bukan masalah kamu berhasil mengatasi pencobaan atau enggak. Tapi masalahnya apa? Kamu tetap di dalam pencobaan itu atau tidak. Contohnya lah, kita kena tiba-tiba kita divonis kena kanker, ya kan? Gitu. Kankernya mungkin kita nggak bisa sembuhin, jadi, tapi kita nggak tetap setia nggak dengan iman yang teruji itu, tekun menghadapi pencobaan itu. Tetap kita mengatasi kanker itu dengan iman yang teruji tadi. Nah, berarti iman yang teruji itu kan maksudnya apa? Kamu misalnya bersandar kepada Allah, ya kan? Kamu tidak ya mungkin kita kena masalah, kita bisa kecewa, tapi kita tetap di dalam ketekunan tadi, ya, mengatasi atau tetap di dalam masalah. Walaupun iman teruji, tetapi pencobaan belum tentu selesai, ya kan? Artinya walaupun kamu iman setia, terus kamu tetap tekun, ya, belum tentu kankermu akan sembuh. Maksudnya kantong kering kamu, penyakit kamu misalnya. Oke, nah ini satu contoh. So, let's say berarti ketekunan itu bukan berarti kamu bisa menyelesaikan segala pencobaan. Tapi ketekunan itu kayak menjadi semacam obat kamu bertahan di dalam pencobaan. Nah, ya kan? Maka di sini ketekunan itu kamu bisa tulis di sini. Semacam obat atau ketahanan di dalam pencobaan. Misalnya tadi kamu dalam masalah kanker nih, kamu tetap tahan di dalam situ. Dan indikatornya adalah yaitu imanmu tetap setia, imanmu tetap kepada Kristus. Kan ada orang yang ya dia akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Nah, berarti kalau dia meninggalkan Tuhan, berarti imannya tidak teruji. Gitu. Nah, kalau dia meninggalkan Tuhan, apakah dia langsung sembuh? Tidak, dia tetap di dalam pencobaan. Tapi tekun nggak dia? Enggak, karena sudah gagal, ya kan? Nah, satu lagi, dia tetap di dalam Tuhan. Tapi kankernya juga nggak sembuh-sembuh gitu. Nah, pada akhirnya mati dia. Itu tekun nggak? Tekun, karena dia bertahan di dalam pencobaan. Ya, jadi ketekunan semacam obat atau ketahanan di dalam pencobaan. Gitu. Ya. Jadi ketekunan adalah semacam ketahanan atau kesetiaan di dalam pencobaan. Nah, oke, kamu bisa masukkan di sini atau kesetiaan di dalam pencobaan. Dan ini apa? Dan ini hanya bisa tercapai jika apa? Iman kita tetap setia atau iman kita teruji. Jadi kamu harus punya faith itu loh. Kan kamu tahu ujian terhadap imanmu, Mas. Ya, jadi ketekunan itu kan hasil dari ujian. Jadi kamu ujian nih, kan kamu dapat nilai 10, nah, waktu imanmu diuji menghasilkan hasilnya ketekunan.
Ya, maka ketekunan itu adalah hasil dari iman yang teruji. Sehingga di sini bisa katakan tekun berarti kamu tahan di dalam pencobaan. Ya, tekun itu berarti apa? Tahan atau setia di dalam pencobaan. Dan ini adalah semacam ujian. Dan ini adalah semacam ujian terhadap iman kita. Nah, gitu. Ini ada namanya satu ruang ujian. Ruang ujian. Nama ujiannya bukan ujian iman, seperti itu ya. Tapi ujian iman. Nah, di dalam ujian iman itu ada soal nih. Soalnya apa ya? Coba. Sama kamu ujian iman ini saya kasih soal aja. Soal itu tercoba. Waktu kamu bisa jawab soal itu, kan? Ya kan? Tapi kalau kamu nggak bisa jawab soal itu, nol. Fail. Ya, Cek. Jadi kalau kamu pun bertahan di dalam pencobaan, maka ini semacam ujian terhadap iman kita. Ya. Tapi kalau kamu dikasih soal, kamu nggak bisa jawab, berarti ujian imanmu gagal kan? Hasilnya nol, fail. IP-nya jadi berapa? Nol ya kan? Ya, jadi kalau kamu berhasil IP-mu 4, nah itulah ketekunan. Nah sekarang apa hubungannya dengan joy? Itu waktu kamu keluar dari ruang ujian itu, kamu akhirnya apa? Sukacita. Kenapa? Karena kamu bisa jawab semua soal. Ya kan? Atau mungkin sekarang zaman udah edan ya, Ore aku nggak bisa jawab soal gitu. Kan ada yang ketawa-ketawa, nggak ada penyesalan gitu. Nggak tergantung nasib. Gitu. Jadi sukacita di sini apa? Suka di sini adalah ketika kita berhasil mengatasi segala ujian terhadap iman kita. Atau kamu lolos dari ujian. Atau ketika kamu bisa mengatasi ujian itu. Right? Ya. Iman dikatakan ujian ya. Tapi pencobaannya ya kita tahu itu godaan-godaan lah. Godaan dari dalam diri kita, nafsu daging, ataupun godaan-godaan dari iblis, ya kan? Nah, nanti Yakobus jelasin di mana? Di pasal, di ayat berikutnya itu ada. Itu istilah perasmos, godaan atau pencobaan. Tapi iman itu enggak dikatakan pencobaan terhadap iman, tapi apa? Ujian gitu kan? Nah, maka sukacita apa artinya nih? Nah, ketika kita, ya kan, katakan apa? Lolos atau ketika kita kayak kamu bisa jawab semua soal ujian, kamu akan keluar dari ruang ujian itu dengan sukacita. Nah, kira-kira gambaran seperti itu. Nah, ketika kita bisa teruji ya kan, dalam iman kita bisa, atau ketika kita bisa teruji dalam iman kita, maka itu adalah sebuah
sukacita. Oke, jadi sekarang dapat ya structure-nya ya. Nah, itu harus jadi konsep kamu dulu sebelum kamu misalnya baca yang lain. Nah, nanti kamu tinggal tes saja apa yang kamu pikirkan ini sejalan nggak dengan apa yang Alkitab dan mungkin gereja ajarkan. Nah, kalau enggak berarti ya kita harus mengikuti apa yang mereka ajarkan. Ya, gitu. Menyesuaikan. Jangan kamu merasa kamu lebih pintar dari Rasul Yakobus atau Rasul Paulus gitu. Ya, atau kamu lebih pintar dari Agustinus misalnya. Oke? Ada pertanyaan di sini? Nah, jadi kamu bisa membahasakannya nanti dengan baik ya. So, sekali lagi, deep structure-nya apa? Jadi kalau saya tanya, apa itu sukacita, pencobaan, ujian terhadap iman, ketekunan? Kamu bisa jelasin gini, pencobaan itu adalah apa? Semacam ujian terhadap iman, ya kan? Gitu. Nah, ketika iman kita tahan uji, maka kita akan setia atau tekun di dalam pencobaan. Dan itu mendatangkan sukacita. Ya, jadi kamu bisa paham ya sekarang. Nah, begitu kamu masuk ruang ujian, ada soalnya ini pencobaan. Begitu kamu menghadapi pencobaan itu dengan baik, nah berarti kamu tekun nih. Ya. Nah, ketika ujian itu selesai, itu sebuah sukacita. So let's say ketekunan, jadi semacam kesetiaan di dalam pencobaan, atau ini semacam ujian terhadap iman kita, dan kita bisa berhasil, maka itu adalah sebuah sukacita. Kira gitu ya. Nah, sekarang apa Christ Center-nya? Coba lihat. Misalnya kan jelas ini dalam Yakobus 1:12 ya, coba kita lihat di situ ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Nah, ini ya. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan dijanjikan Allah kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Berarti kan kita bisa nambahkan apa di sini? Ketika kita bisa teruji dalam iman kita, maka itu adalah sebuah sukacita. Dan itu kita akan menerima mahkota kehidupan. Ya kan? Dan kita akan menerima mahkota kehidupan. Kita bisa tambahkan di sini ayatnya. Oke. Yakobus itu ayat 12. Nah, itu kadang sukacita. Kenapa? Karena kamu dapat mahkota, dapat piala gitu. Ya kan? Kayak kamu lulus ujian, kamu dapat rewardnya, mahkotanya. Ya, kamu misalnya di wisuda, kamu dapat gelar sarjana, itu that's the reward, ya kan, mahkotanya. Oke. Dan ini ujian terhadap iman ini dikatakan di sini adalah orang-orang yang mengasihi Dia. Nah, berarti waktu kita bertahan di dalam pencobaan adalah orang-orang yang mengasihi Allah. Ya kan? Nah, kamu bisa tambahkan di sini.
ketekunan, ya, atau bertahan, ya kan, dalam pencobaan, ya kan, ketekunan atau bertahan dalam pencobaan. Ini kan ada semacam ujian terhadap iman, kan? Ketekunan atau bertahan dalam pencobaan disebut orang yang berbahagia atau bersuka cita. Karena sisi lain adalah orang-orang yang mengasihi Allah. Ketekunan atau tetap bertahan, ya, misalnya gitu ya. Tetap, mungkin kata ini harus ada lagi. Ketekunan, kadang-kadang orang kan nggak bertahan sampai akhir, ya. Ketekunan atau tetap bertahan dalam pencobaan, bukti kita mengasihi Allah. Nah, ini di mana? Yakobus 1 ayat 12. Oke. Nah, sekarang kamu coba lagi. Misalnya kamu bandingkan dengan 1 Petrus 1 ayat 6. Coba baca. 1 Petrus 1 ayat 6. Nah, bergembiralah akan hal ini sekalipun kamu harus berduka cita. Nah, memang waktu kita bertahan dalam pencobaan itu bukan satu hal yang bukan satu hal yang bisa dikatakan menyenangkan gitu, ya kan? Dikatakan di sini walaupun kamu harus suffer, menderita, grief, berduka cita, right? Nah, jadi kita bisa tulisan apa di sini? Walaupun apa? Walaupun kita mengalami penderitaan atau duka cita, ya kan? Jadi Alkitab nggak menyangkali itu tetap grief, itu tetap penderitaan. Ya kan? Ketekunan dalam pencobaan atau tetap bertahan dalam pencobaan itu adalah ujian terhadap iman kita. Kalau kamu lolos, kamu memperoleh mahkota kehidupan. Itu sukacitamu. Right? Tapi di tengah kondisi itu, di tengah ketekunan itu, kita mengalami penderitaan. Ya, jadi ketekunan atau tetap bertahan dalam pencobaan itu adalah kita mengasihi Allah, walaupun prosesnya, walaupun dalam perjalanannya, atau walaupun prosesnya itu kita mengalami penderitaan atau duka cita. Walaupun dalam prosesnya, ya, walaupun dalam prosesnya kita mengalami penderitaan atau duka cita. Itu 1 Petrus ayat 6. Nah, kamu bisa buat kayak gini. Oke? Nah, ini Christ Center-nya nih. Apalagi? Coba kita kembali ke Yakobus tadi. Matius 5:12. Bersukacitalah karena upahmu besar di surga, demikian juga telah dianiaya nabi-nabi. Ini tidak sama kan gitu. Dikatakan bersukacita karena kamu mendapat reward. Yaitu tadi mahkota kehidupan ini. Jadi kita ini kan sama ya. Jadi kita bisa tambahkan di sini mahkota kehidupan juga Matius berapa?
5 ayat 12. Tambahkan misalnya gitu. Karena sama kan, menerima mahkota atau upah di surga. Matius 5 dikatakan apa di sini? Upah besar di surga atau the great reward in heaven. Nah, jadi kita bisa tambahkan gini. Mengenai mahkota kehidupan di surga. Nah, gitu, ya kan? Oke. Nah, sekarang kita kembali ke ayat 2 ya. Ibrani 10 nih, 34. Coba baca. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam kehidupan, dan ketika kamu dirampas, kamu menerima itu bersukacita kita, sebab kamu tahu bahwa kamu menjadi kata yang baik dan Nah, makanya penderitaan itu, kalau kamu turut mengambil bagian dalam penderitaan itu, kamu menerima sukacita. Sebab apa? Sebab itu adalah harta yang lebih baik dan lebih menetap sifatnya. Ya kan? Gitu. Nah, itu kalau mau ambil dari Ibrani, berarti kan dalam prosesnya bisa mengalami satu penderitaan dan duka cita, tetapi apa? Ini adalah satu penderitaan yang bersifat akan mendatangkan nilai yang kekal di sini, ya kan? Ya kan? Atau harta yang kekal. Had a better possession atau in heaven ya, di surga. Ya. Nah, ini kayak sama kayak tadi Matius 5 tadi ya, Matius 5 ayat 12 itu. Jadi kita bisa tambahkan di sini Ibrani berapa? Ayat 4. Oh, 34. Oke. Right. Nah, sekarang kita lihat ayat 3-nya. Yakobus 1 ayat 3. Ada X reference-nya apa lagi? Nah, kamu tinggal lihat aja di sini. 1 Petrus 1 ayat 7. Coba baca. 1 Petrus 1 ayat 7. Yang diuji kemudiannya dikasih, jika kamu memperoleh kesucian dan kemuliaan. Ada hari Yesus menyatakan diri. Right. Nah, ini lebih jelas lagi dari Petrus. Jadi penderitaan atau pencobaan ini membuktikan apa? Kemurnian iman. Yang nilainya lebih tinggi daripada emas. Ya kan? Nah, emas ini kaitannya tadi. Emas itu kalau makin dibakar, makin murni. Nah, sama, iman lebih berharga dari emas. Berarti iman itu kalau makin dibakar, harus lebih berharga, lebih murni daripada emas. Right? Nah, di sini apa yang kita bisa pelajari? Penderitaan, walaupun dalam proses kita mengalami penderitaan atau duka cita. Ya, jadi kalau di sini kita lihat ujian terhadap iman itu semacam kita dimurnikan, ya kan? Nah, ini adalah proses yang kita sebut sebagai proses deification atau purification, pemurnian atau penyucian. Oke? Nah, kalau kamu lihat di sini,
kalau kita tarik dalam Yakobus 1 ayat 2 dan 3, ini adalah proses apa? Penyucian. Ya, ketika kita bisa teruji dalam iman kita, maka itu adalah sebuah sukacita menerima kita. Ketekunan tetap bertahan dalam penyucian adalah bukti kita mengasihi Allah, walaupun ya. Jadi kalau kamu bisa mengatakan ketekunan di sini, ya. Oke, ketekunan dalam pencobaan, ketekunan dalam menghadapi apa tadi, penderitaan, ya kan, atau pencobaan merupakan pemurnian iman. Right? Itu menurut apa? 1 Petrus 1 ayat 7. Pemurnian iman. Nah, itu namanya purification. Penyucian. Pemurnian atau penyucian iman. Purification. Nah, ini kamu bisa tulis bahasa Inggrisnya purification. Nah, memang itulah yang Yesus katakan, menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku. Itu berarti semacam penyucian iman. Jadi dalam penyucian dan pemurnian itu kayak kita dibakar, seperti emas yang dibakar. Ketekunan dalam menghadapi penderitaan dan pencobaan merupakan pemurnian atau penyucian iman. Dan itu seperti proses pembakaran. Penyucian itu seperti proses pembakaran. Ya, itu jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang diuji kemurniannya dengan api katanya. Itu berarti apa? Membakar kan? Ya kan? Nah, jadi ketekunan menghadapi penderitaan itu seperti kayak iman kita lagi dibakar. Jadi kalau kamu tarik ke 1 Petrus tadi, ujian terhadap iman itu adalah kamu lagi kayak ada di tengah-tengah api ini. Bertahan nggak terhadap api? Kalau kamu terbakar, ya berarti kamu bukan emas, serami, kertas, kayu. Jadi kalau mengujinya gampang, kamu tinggal masuk ke dalam api, kamu kebakar atau enggak gitu. Hah? Kalau kebakar berarti kamu adalah kertas atau arang atau kayu gitu kan. Tapi kalau kamu adalah emas, makin murni. Oke. Nah, itu jadi kayak berarti di sini kalau kita baca Yakobus mengatakan ini ujian. Petrus lebih ekstrim lagi apa? Pembakaran gitu. Atau penyucian ya kan, pemurnian. Gitu. Tapi apa yang dibakar? Bukan tubuhmu, tapi imanmu. Oke? Nah, kapan kamu tahu? Kapan kamu tahu kalau kamu lagi diuji? Nih, kapanpun kamu jatuh pada berbagai. Jadi ketika jatuh dalam berbagai pencobaan atau penderitaan, ingat ini adalah penyucian iman atau ujian iman atau pemurnian iman atau pembakaran iman. Right? Gitu. Nah, waktu kamu dibakar, kamu tetap tekun di dalamnya. Kamu nggak berpindah.
Berarti itu namanya ketekunan. Tapi ketika kamu dibakar, nggak tahan nih, akhirnya kamu menyangkal Kristus. Itu bukan berarti kamu tidak tahan atau kamu tidak tekun. Ya kan? Nah, jadi ketekunan dalam menghadapi penderitaan atau pencobaan ini adalah pemurnian, penyucian, dan itu seperti proses pembakaran oleh api. Ya kan? Nah, ujian terhadap iman adalah pemurnian terhadap iman. Oke? Ujian terhadap iman adalah pemurnian terhadap iman. Atau di sini penyucian. Ujian iman adalah ujian terhadap iman adalah penyucian atau pemurnian iman. Ya. Apa istilahnya ya? Penyucian, pemurnian, pembakaran apa? Yang api itu? Hah? Hangus. Iya, ya mungkin itulah istilahnya ya. Seperti pembakaran oleh api, proses pembakaran oleh api. Ujian terhadap iman adalah pemurnian atau penyucian iman. Oke. Nah, bertahan ya atau tekun tetap apa tadi saya katakan? Tetap bertahan atau tekun dalam penderitaan, ya kan? Jika kita tetap bertahan atau tekun dalam penderitaan, maka iman kita akan semakin murni atau suci. Jadi memang waktu kita lahir baru, iman kita ya memang mesti harus terus dipoles gitu ya, dimurnikan, disucikan, dibakar oleh penderitaan. Oke, nah, ketekunan atau dalam menghadapi penderitaan atau pencobaan adalah pemurnian, penyucian. Jika kita tetap bertahan atau tekun dalam penderitaan, maka iman kita akan semakin murni atau suci. Baliknya apa? Jika kita tidak bertahan dalam penderitaan, maka kita gagal dalam proses apa? Dalam proses ujian atau penyucian iman. Nah, tulis saja jika kita gagal dalam proses, jika kita gagal dalam bertahan terhadap penderitaan, kita gagal bertahan lah ya. Jika kita gagal bertahan atau tekun dalam penderitaan, maka iman kita tidak teruji atau tidak murni. Nah, gitu. Jelas ya? Nah, ini kamu ambil dari mana? 1 Petrus 1 ayat 7. Oke. Nah, ini nanti kamu selesaikan eklesialnya. Ya, waktu kita udah habis. Eklesialnya kamu baca ini. Sorry, bukan. Yang ini tadi. Buku ini yang James ya. Di halaman
Nah, nanti kamu kombinasi dengan apa kata para bapak gereja. Misalnya satu contoh ya, sebelum kita break. Satu contoh, nih, menemukan sukacita di dalam suffering. Nah, ini yang kita bahas kan tadi. Origen mengatakan, anggaplah sukacita ketika kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Jadi dia katakan, give birth to joy. Jadi temptation itu melahirkan sukacita. Nah, Cyril dari Yerusalem mengatakan, temptation itu seperti raging torrent which engulf the traveler. In times of temptation, some people manage to cross this torrent without being overwhelmed by the rising tide, because they are good swimmers who can avoid being swept away. But with others who lack their strength try to do it, they are overcome. So, temptation itu atau tadi pencobaan itu seperti toren itu ya kayak kita punya toren yang di belakang, kayak persediaan air gitu ya untuk orang yang sedang berperjalanan, ya, atau itu seperti oksigen ya, atau bisa dikatakan kalau menurut Petrus tadi itu seperti api yang membakar kita. Jadi kalau kamu makin menderita, harusnya makin murni. Kalau kamu tetap di dalam api itu. Nah, ini kan lain ya, yang diajarkan oleh dunia. Kalau dunia ngajarin balas dendam dan sebagainya kan gitu. Kalau Alkitab justru ngajarin apa? Tetap di dalam api itu. Karena apa? Temptation itu seperti torrent which engulf the travel. Ya, Chrysostom mengatakan apa ini? Suffering is a real bond, an encouragement to greater love, and the basis of spiritual perfection and godliness. Ini benar. Jadi kamu bisa kutip di sana ini. Ya, misalnya kamu mau kutip Chrysostom ini. Chrysostom ngomong apa ini? Penderitaan itu adalah satu real bond, encouragement to greater love, dan satu spiritual perfection and godliness. Maka penderitaan itu menjadi satu tolak ukur kita tuh mencapai kasih dan kesempurnaan rohani. Ya, nah kan tadi kamu kutip apa di sini? Petrus kan ngomong tentang penderitaan kan. Nah, penderitaan itu kan memurnikan iman. Kalau Chrysostom mengatakan apa? Penderitaan itu apa? Iya. Tolak ukur akan kita punya kasih atau enggak, ya kan? Dan kesempurnaan, iya, kesempurnaan spiritual. Nah, penderitaan itu apa tadi? Basis of spiritual perfection. Dasar dari menjadi basis atau dasar dari kesempurnaan rohani dan kesalehan godliness. Ya. Nah, misalnya lagi yang lain, Hillary ngomong apa ini? Nah, kamu nanti tinggal kutip, masukin. Ya. Oke, kita break dulu. Nanti 10 menit kita masuk ke Pak Ruby ya.